Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita?
Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, Kau jantung hati, selamanya. kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya. Dan kita ngomongin soal ya sesama manusia gitu ya. Tadi kalau kita udah ngomongin soal kejahilan ya atau sifat manusia. Nah, sekarang ini juga kita ngomongin tatuamasi, yaitu berkaitan dengan juga kehidupan atau sesama manusia juga teman Pro 2 gitu ya. Karena rasa memiliki, karena kita adalah hidup ya bersama dengan orang-orang masyarakat. Jadi pas banget kita ngobrolin soal tatuamasi teman Pro 2. Oke, ada narasumber yang ngajak kita ngobrol untuk di pagi ini teman Pro 2. Langsung aja, ini dia ada Kakak Ketut Sumetayasa Eso. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi Kak Sadi. Siap. Ya pastinya kita baru ketemu lagi ya, Litut ya. Iya. Karena jarang. Ya, biasanya ketemu kalau main KRRI nyanyi gitu ya. Taunya sekarang udah jadi penyuluh agama nih sekarang ya. Nah, kita ngomongin soal tatuamasi ya Kak Ketut ya. Jadi tatuamasi jangan asal ngejudge. Nah, ini mungkin jadi perilaku di masyarakat juga gitu ya, ngejudge gitu ya. Tadi sempat ngomongin orang yang jahil-jahil juga sih. Tapi ini ngejudge ini ganggu maksudnya. Nah, ganggu yang seperti apa sih yang ada di masyarakat sebenarnya yang dimaksud untuk di topik ini tentang tatuamasi juga berita? Ya kan untuk teman Pro 2 dimanapun berada yang pagi ini lagi dengerin ya. Kita kan dalam keseharian itu saat berinteraksi ataupun bergaul dengan sesama ya pasti akan berinteraksi seperti itu dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau merujuk ke sastra sih sebenarnya tatuamasi itu kan
bagaimana kita memahami bahwa diri kita dan orang lain itu sebenarnya adalah sama seperti itu, bukan berbeda. Karena kalau menurut Hindu itu kita ada mengenal yang namanya Atman yang merupakan percikan terkecil dari Brahman yang merupakan sumber kehidupan untuk kita hidup seperti itu. Jadi dalam pergaulan ya sudah pasti kalau kita bawa ke topik ya pemikiran, kemudian perkataan dan juga perbuatan kita jangan langsung ngejudge seperti itu ataupun berpemikiran orangnya begini loh, orang itu begini. Nah, tanpa kita tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi apa yang orang itu alami juga seperti itu dalam pergaulan yang sering kita temui seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami diri kita bahwa gak semua hal itu benar seperti itu, tergantung dari apa yang kita pikirkan seperti itu. Tapi kita lihat dulu lah apa yang orang alami seperti itu, apa yang melatar belakangi, kemudian bagaimana kehidupannya dia, ataukah mungkin dia di rumah broken heart seperti itu, ataupun ada masalah mental, kemudian masalah keterbelakangan fisik dan juga diri seperti itu. Kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang dialami seperti itu. Jadi kalau dalam pergaulan sesama itu ya jangan mudah lah untuk berspekulasi negatif seperti itu. Kan ada nih istilah positive thinking gitu, berpikir yang positif untuk dalam hal pergaulan dan juga dengan orang lain seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita nggak pasti merasakan juga kan bahwa tidak semua orang itu mudah mengalami hal buruk seperti itu. Jadi coba kalau kita balik, kita sekarang nih menghina teman ataupun orang yang kita temui dalam pergaulan, walaupun kita sudah kenal ataupun belum kenal seperti itu kan. Nah, coba kalau kita balik, kalau kita yang dibegitukan bagaimana gitu. Pasti kan ya kalau gimana ya, ibaratnya kita merefleksikan diri lah, kita bercermin apa yang kita lakukan pada orang lain itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Iya sih, sebenarnya memang kalau kita ngomongin tatuasi ya itu lah, karena aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan engkau juga adalah aku juga. Nah, ini menjadi spekulasi bahwa kalau misalnya kita ngomongin kita, berarti kita ngomongin suatu hal yang ya apa yang kita rasain bakal dirasain juga sama orang itu. Apa yang dirasakan oleh orang itu bakal kita rasain juga gitu kan. Nah, so no judge ini artinya jangan mengganggu. Kalau misalnya kamu nggak mau diganggu kan, secara secara intinya sih seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat di perilaku masyarakat kan, orang itu banyak kan mereka tuh nggak berpikir gitu loh, karena tidak mengenal konsep tatuasi, atau mungkin juga mereka itu lebih suka apapun kejelekan orang lain bakal diomongin. Iya gak sih? Iya sih, kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kan kita balik lagi ke pemikiran orang seperti itu kan. Ada yang orang yang memang memiliki pemikiran, wah orang ini begini. Nah, apalagi dalam pergaulan tuh dia punya teman yang sefrekuensi seperti itu, sering ngegosip lah, ataupun sering ngomongin orang lain seperti itu. Jadi ya kita kembali mungkin memang mereka, satu mungkin mereka tidak tahu, dua mungkin karena memang karakter ataupun sifat dari orang tersebut yang seperti itu, ataupun dia terpengaruh oleh orang lain ataupun temannya sehingga ikut-ikutan seperti itu gitu. Ya makanya jadi jadi mimik juga sih di anak muda gitu, kayaknya anak muda zaman sekarang udah kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas lagi, kulik lagi, kan itu kebanyakan adalah karena pergaulan, Kak. Iya, tapi bagaimana kita seharusnya kan generasi Gen Z atau generasi milenial zaman sekarang kan harusnya ya lebih bisa memilah gitu, seperti itu. Apalagi di zaman kecanggihan teknologi sekarang kan kita mudah mengakses informasi ataupun pengetahuan yang baru untuk kebaikan kita yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pergaulan di
generasi muda seperti itu. Oke. Nah, ini jadi permasalahan juga sih. Istilahnya kalau misalnya kita ngomongin soal judge gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin judge. Karena kalau misalnya kita berbicara soal permasalahan anak muda, ya biasanya sih kita pastinya ngomongin soal yang ngomongin orang lah ya. Atau mungkin juga dia anak muda itu suka banget ngomongin topik-topik yang menjatuhkan gitu. Apalagi budaya kita lihatnya kan pasti kan istilahnya kalau nggak jahil, kalau misalnya tidak pokoknya sampai mati dijailin gitu ya, nggak akrab gitu. Nah ini kan kadang-kadang juga menjadi pertanyaan juga sih, apakah harus seperti itu sebenarnya? Apalagi kita yang beragama, yang mengenal tatuamasi secara Hindu gitu kan. Jika nanti kalau misalnya dia seperti itu atau apa? Atau memang karena dia punya pengalaman kayak gitu kan, belum tahu juga gitu. Kan gini, dalam pergaulan itu kan kadang kita melihat karena mungkin kekosongan diri ya, kekosongan diri dan juga bingung nih apa sih generasi muda yang harus dilakukan seperti itu kan, jadinya dia berpikiran untuk bagaimana dia mengekspresikan hal yang ada di dalam dirinya itu, apa yang dialaminya itu dengan ya seperti tadi, dengan membuli ataupun dengan berpikiran buruk terhadap orang lain seperti itu. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa orang lain itu ataupun teman pergaulannya itu memiliki suatu kesalahan ataupun kekurangan, itu akan dikulik habis-habisan seperti itu, akan dijadikan bahan omongan, olok-olokan seperti itu. Nah sampai si temannya itu nanti ya bisa melakukan hal-hal yang buruk terhadap dirinya sendiri, kemudian menyakiti diri sendiri, mengurung diri, kemudian ya sampai juga di zaman sekarang kan banyak kasus-kasus bunuh diri nih yang dialami oleh generasi muda seperti itu. Jadi mungkin itu arah ataupun hal yang buruk yang kita temui dari bagaimana orang lain itu gampang menghakimi atau menjudge orang lain. Makanya kadang-kadang kita berpikir juga ya, apa mereka tuh nggak takut apa bakal dapat hal atau karir yang sama sebenarnya gitu kan. Nah jadi teman berdua mungkin bisa di sini belajar kalau misalnya kalau kita memahami konsep dari tatuamasi, kalau misalnya kamu menjelekkan orang, suatu saat kamu bakal dijelekin, udah pasti kan, secara hukum karma gitu kan. Karena entah itu waktunya kapan sebenarnya gitu ya. Makanya di sini topiknya yaitu jangan judge ya, biar kamu tuh nggak dijudge sama orang lain juga gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal anak mudanya juga konsep minumnya, sebenarnya kan kalau udah kita diajarin dari kecil kan, kita tatuamasi udah diajarin secara teori, kita diajarin juga di rumah gitu kan, apalagi terus kita melihat gitu kan, terus secara tidak sengaja pun juga diajari secara tatuamasi gitu kan. Tapi kalau lihat dari pergaulannya, udah nggak sih konsep tatuamasi ini berlaku di anak muda gitu? Kalau melihat dari di zaman sekarang sih memang agak gimana ya, kurang sih sebenarnya seperti itu. Hanya beberapa saja yang melaksanakan. Sebenarnya sih tidak hanya di kalangan generasi muda ya, tapi karena di sini kita berbicara generasi muda seperti itu. Bahkan dari orang dewasa pun sama seperti itu di kehidupan sehari-hari. Tapi karena kita berbicara di kaum generasi muda di sini, ya memang karena pengaruh zaman juga sih yang mengajak seperti itu, sehingga kita mudah untuk menghakimi dan juga menjudge orang lain dan melupakan esensi dari apa sih sebenarnya ajaran tatuamasi itu sendiri seperti itu. Makanya kalau misalnya kita ngelihat ya ternyata banyak juga ya yang istilahnya belum menyadari itu. Nah tapi dari teman-teman penyuluh akhirnya bagaimana sih strateginya untuk bisa membuat itu ya anak muda itu paham gitu tentang tatuamasi atau mungkin juga menyadari itu gitu? Kalau kita ke zaman sekarang nih, kalau penyuluhan sebenarnya kita kan ada kelompok binaan Yohanes seperti itu, dan juga di masyarakat sih saat biodalan seperti itu juga kita masuk di sana untuk memberikan pemahaman dengan contoh-contoh yang real, yang nyata di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi tidak yang
jauh-jauh seperti itu, yang dekat-dekat, yang memang mudah dipahami sehingga generasi muda itu tersentuh. Oh, bagaimana sih menumbuhkan kasih sayang kepada sesama, saling menolong, lebih berempati, lebih peduli. Coba kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, kan ketika kita menghakimi ataupun menjudge orang lain dengan hal buruk, kalau kita yang mengalami kan belum tentu kita mampu seperti itu dan kuat juga seperti itu. Dan juga selain penyuluhan di Yohane dan juga saat Piodalan kita ketemu di masyarakat, juga kita buat konten-konten seperti itu di media sosial yang memang banyak untuk menyasar generasi muda yang memang aktif di media sosial. Iya sih, berarti ya memang kalau kita lihat dia sekarang konten dari penyuluh itu banyak guys ya. Jadi kamu bisa lihat di situ dan belajar juga di situ bahwa tatuan wasi itu seperti ini, ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita menghargai seseorang, bagaimana orang lain, atau mungkin juga lingkungan sekitar kita juga bagaimana gitu ya. Jadi seperti itu sih memang. Tapi memang permasalahan anak muda sampai sekarang itu adalah kalau misalnya dibolehkan itu memboinya. Kemudian itu rasa apa ya istilahnya, pertemanannya itu agak melenceng, atau mungkin juga istilahnya kalau misalnya nggak jahil nggak teman gitu kan, atau mungkin juga kalau kurang akrab jadinya gitu ya. Jadinya seperti itu kan menjadi konsep tatwawasi juga yang mungkin ya apakah harus seperti itu kan gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat itu bisa dilakukan seperti itu, cuman kita jangan terlalu dan jangan kebablasan ya sampai membuat sakit hati seperti itu, ataupun depresi terhadap teman kita ke dalam pergaulan seperti itu. Jadi kalau bercanda ya yang wajar-wajar saja seperti itu. Kan kita juga butuh proses ya untuk bisa menjalin keakraban kan. Kalau istilah kita kan ada tak kenal maka tak sayang seperti itu. Nah mungkin dengan proses yang kita jalin dalam bersosialisasi atau berinteraksi sesama itu ya, kalau bercanda ya sewajar-wajarnya saja, jangan sampai terlalu kebablasan seperti itu. Iya sih, makanya itu yang menyadarkan anak muda biar seperti itu yang agak susah ya. Jadi PR juga buat kita ya. Gimana sih caranya bercanda itu tidak kebablasan? Gimana caranya biar anak muda itu paham caranya berteman itu seperti apa seharusnya gitu. Tapi kan kadang-kadang kita ngelihat ada yang orang yang nggak paham atau mungkin juga tidak bisa menerima hal itu gitu kan, bisa menjadi suatu problemik juga gitu. Nanti kita bahas ya, Kak Tut ya. Oke, buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya juga bersama Kak Tut di sini, langsung aja di WhatsApp 0811399100 054, di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singgaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi di RRI Digital di fitur live chat. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini.
Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. Mas Pro 2 masih bersama kakak ketua Sumatera Yase ya di Sepada. Dan kita masih ngomongin soal tato apa sih, jangan asal judge ya. Tadi kita udah ngomongin soal persoalan anak muda. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya juga soal tato apa sih dan juga judge, atau mungkin juga yang pengen nanya soal yang berkaitan juga, kamu langsung di WhatsApp 0811399154 di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singaraja, dan jangan lupa juga di live chat ya untuk di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Oke, nanti kita balik lagi soal ngomongin tatuasi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat permasalahan anak muda lagi gitu, kita menelusuri lebih jauh lagi gitu kan. Kalau permasalahan masalah judge itu apa ya, hal yang cukup memprihatinkan juga. Tadi kalau kita ngomongin orang jahil, moboye, bully, kita udah sering ngelihat itu gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang slogannya kalau untuk Buleleng itu kota petarung. Nah, ini kan slogan yang agak konotasinya kan jelek gitu istilahnya buat kita gitu. Wih, Buleleng dari mana? Kota petarung gitu katanya kan. Nah, ini kan padahal sama aja kalau misalnya kita bertarung atau berkelahi dengan sesama manusia gitu kan, berarti kita menyakiti diri kita sendiri nggak sih? Sih. Nah, ini menjadi slogan yang cukup melekat di Buleleng gitu kan. Gimana pendapat Kak Ketut tentang ini? Sebenarnya kan slogan ini muncul kan karena pergaulan di zaman sekarang ya, banyak kasus-kasus perkelahian yang muncul ya. Nggak hanya di lingkungan rumah, bahkan saat di sekolah pun ada kasus seperti itu yang muncul di pemberitaan seperti itu, yang menyebabkan Singaraja itu jadi kota petarung seperti itu. Yang sebenarnya sih kalau bisa diambil benang merah seperti itu di pergaulan generasi muda zaman sekarang itu kan memang karena gampangnya marah seperti itu yang paling banyak mempengaruhi. Padahal baru dilirik aja ataupun di klakson saat di jalan seperti itu juga karena padatnya kendaraan seperti itu dan situasi, jadi
emosi seperti itu yeah. kan, mudah emosi, jadi main fisik jadinya Yeah, seperti itu dan mengganggu orang lain dan juga menyakiti. Tapi sebenarnya sih itu yang harus kita rubah. Jadi bagaimana kita menumbuhkan dan juga menguatkan serta memperbesar kesabaran kita dan juga kepedulian kita terhadap sesama seperti itu. Karena kan setiap hal di pergaulan itu di kehidupan ini juga kita ketahui bahwa proses itu kan perlu nggak serta-merta langsung seperti itu ya. Jadi perlu waktu juga untuk bisa sampai ke hal yang baik seperti itu dalam menanggapi ataupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya sih, kalau kita misalnya kita bisa bersabar aja misalnya kan, atau menurunkan ego gitu, sebenarnya bisa gitu kan. Tapi kenapa anak muda itu agak susah untuk menurunkan egonya seperti itu gitu ya. Kadang-kadang apalagi kita ngelihatnya sampai bertarung atau mungkin juga nyamuk pedidi gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Ya nyamuk pedidi otomatis kan saudara kita atau mungkin juga dia adalah aku, kamu adalah aku. Sesuai dengan tatuasi gitu loh. Benar. Tapi ya dilawan juga gitu kan. Nah, ini menjadi polemik juga karena kalau misalnya kita ngelihat anak muda berarti kan istilahnya masih egonya tinggi banget seperti yang Ketut bilang tadi, masih pembawaannya aku ini bisa menang, aku ini harus menang kayak gitu. Tapi kalau misalnya prestasi sih it's okay, tapi ini berkelahi masalahnya kan kadang-kadang juga bikin kita riuh juga. Padahal kita yang ada ayam kayak gini jadi dibilang petarung juga gitu. Kena imbasnya ya jadinya. Nah, itu dia. Kan gini apa namanya? Kalau sifat ataupun karakter generasi muda itu kan pengennya biar kebanggaan bahwa dia bisa lebih dari orang lain, itu yang menjadi poin penting pertama, sehingga dia itu lebih banyak menumbuhkan ego, hal negatif kepada masyarakat dan juga di dalam pergaulannya seperti itu. Jadi nggak mau kalah seperti itu dengan yang lain seperti itu. Bahkan apa ya dibilang, kalau kita bawa ke hal positif seperti itu, berprestasi misalnya jadi juara dalam berbagai ajang lomba seperti itu, baik akademik maupun non akademik, itu kan bagus seperti itu. Nah, ini malah membanggakan diri dengan kuat untuk menyakiti orang lain. Itu yang bahaya dari generasi muda zaman sekarang yang perlu kita kondisikan seperti itu. Makanya kadang-kadang kita bingung juga sih istilahnya gimana sih caranya kita memberikan informasi yang benar ya gitu ya. Menjadarkan lagi tatuamasi kamu itu sama gitu loh. Untuk bisa ya kamu tuh ya udahlah jangan bertengkar karena posisinya kita sama gitu ya. Karena kita sama-sama, tapi pembawaannya yang caranya mungkin berbeda gitu ya. Nah, ada juga lagi permasalahan kadang-kadang kita bingung juga sama tindak kriminal gitu kan. Nah, tindak kriminal ini kan menjadi momok dan selalu hampir ada aja gitu kan. Entah masalah ya istilahnya sampai pembunuhan itu kan udah parah banget gitu kan. Apakah ada nggak sih istilahnya apa sih pemicu orang-orang itu seperti itu? Apakah mereka itu merasa terganggu atau mungkin juga seperti apa pada akhirnya melakukan hal itu? Nah, apa ya kembali lagi juga apakah ilmu agamanya secara tatuamasi mungkin kurang gitu kan, secara literasi atau mungkin juga aplikasi gitu mungkin. Kan kita tahu kenapa orang itu melakukan kejahatan seperti itu kan ada banyak penyebabnya ya. Nah, salah satunya mungkin karena dia merasa tertekan ataupun karena dia membela dirinya sendiri, karena merasa berbahaya seperti itu, dia merasa terus-menerus diganggu, terus-menerus omongin seperti itu ataupun terus-menerus dihina, kemudian hal-hal yang lainnya yang sudah memang nggak bisa dia tahan lagi seperti itu. Kan jadinya kalut nih pikiran dan juga semuanya seperti itu. Walaupun dia memang sudah sebelumnya sabar menjalani semuanya seperti itu. Tapi ketika emosi itu memuncak dan terus-menerus disakiti dan juga dihina seperti itu, ya pasti akan melakukan hal seperti itu. Ataupun karena membela diri, walaupun hal itu sebenarnya salah seperti itu. Kemudian kan ada lagi kasus yang memang karena memang generasi muda zaman sekarang itu ingin menunjukkan diri, saya bisa melakukan hal yang seperti ini, walaupun itu sebenarnya salah, baik di mata agama maupun di mata hukum.
Iya, makanya kalau misalnya kita ngeliat secara pembelaan gitu ya kan, kalau pembelaan mungkin bukan dia banget gitu kan. Iya, Istilahnya kalau kita membela diri misalnya dengan menusuk atau mungkin juga tiba-tiba terbunuh gitu kan, itu kan pembelaan. Mungkin ada perlu kasus kalau dari segi hukum kan perlu dikaji juga Iya, gitu betul, kan. betul. Memang. Tapi kalau misalnya itu sengaja membunuh karena suatu hal, kan itu yang menjadi istilahnya tatuasi yang tidak berjalan gitu kan. Nah, kadang-kadang juga ada yang bilang viral dulu baru ditindak. Nah, ini kan kadang-kadang juga menjadi satu hal polemik juga. Apakah memang harus seperti itu gitu ya? Karena kalau misalnya kita melihat dari sisi orang yang bertanggung jawab atau mungkin juga yang melaksanakan tugas, kadang-kadang kan mereka terbatas juga. Sedangkan ada kasus yang seperti ini viral, baru netizen itu bergerak dan akhirnya baru diketahui oleh yang sebenarnya kan gitu. Kadang-kadang juga kita bingung, netizen ini berpikirnya ngejudge atau dia membantu atau seperti apa kan gitu kan. Karena kita kalau ngomongin soal media sosial sekarang udah besar banget gitu. Orang itu mencaci maki itu istilahnya sampai benar-benar gak punya hati gitu, ngomong sama orang-orang yang istilahnya yang bermasalah kayak gitu. Nah, daripada ngalor penyuluh mungkin. Nah, bagaimana sih? Apakah nih orang-orang nggak bisa dikendaliin mulutnya atau istilahnya secara jarinya gitu untuk komen di media sosial untuk zaman sekarang? Kalau sebenarnya untuk solusinya sih sebenarnya kita lebih ke bagaimana memberikan pengetahuan sih seperti itu, dan juga penyadaran seperti itu. Nah, walaupun nggak bisa secara cepat seperti itu karena kan perlu proses, apalagi ya memang karena sudah karakter dan juga bawaannya seperti itu, ya mau bagaimana lagi seperti itu. Kan ada nih beberapa orang yang memang apa-apa ketika ada pemberitaan di medsos langsung nih jari dan pikiran serta pikirannya dia menjudge ataupun menghakimi dengan negatif seperti itu, bahkan komen-komen ke hal yang buruk tanpa tahu terlebih dulu masalahnya seperti apa, kemudian latar belakang permasalahannya itu seperti apa itu. Apalagi di zaman sekarang kan banyak pemberitaan yang memang hoax seperti itu ya, karena untuk meningkatkan popularitas dan juga eksistensi dari akun yang dimiliki seperti itu, sehingga kadang bahasa di media sosial itu kan memang dibuat biar kita itu mudah untuk ikut komentar ataupun berinteraksi di medsos itu sendiri seperti itu. Makanya kita bingung juga sih istilahnya gimana sih caranya memberikan pengertian kepada si netizen. Iya kan? Ya tatuasi juga kena kan, karena betul. Kalau posisinya kasihan yang viral, karena dia belum tentu salah kan. Iya. Cuman kan ya itu tadi, karena kan kita di zaman sekarang kan zamannya teknologi nih, generasi muda yang memang hanya memanfaatkan teknologi untuk hal-hal dalam pergaulan yang negatif seperti itu. Tidak menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, seperti misalnya pengetahuan agama, kemudian pengetahuan umum yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia dikuasai nih, banyak generasi muda zaman sekarang ini dikuasai oleh teknologi sehingga lupa seperti itu, bahwa seharusnya kita yang mengatur teknologi, bukan teknologi yang menguasai atau mengatur diri kita. Udah kebalik soalnya ya. Betul. Makanya kadang-kadang kita harus isi itu, posisinya kita harus begini begitu ya, karena kita ketergantungan tentang teknologi gitu betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal teknologi ya memang seperti itu. Netizen juga kadang-kadang kita berpikir teman berdua ya, istilahnya siapa yang salah, siapa yang benar. Itu kita nggak tahu, asal komen doang gitu kan, komen gini gitu, dia jahat karena ini, padahal nanti ada klarifikasi, oh ternyata dia benar, ya istilahnya kayak gitu kan. Permasalahannya bukan karena kamu tahu salah atau benarnya teman berdua, tapi komenan kamu itu yang menyakiti dia itu kan sama aja kamu menyakiti mengkomen dirimu sendiri sebenarnya, ya kayak gitu. Nah ini jadi pertanyaan juga sih, istilahnya kapan sih mulai harus sadarnya kalau misalnya kita ngejudge orang lain, berarti kamu ngejudge dirimu sendiri gitu kan. Kalau misalnya kamu komentar negatif terhadap orang lain, kamu juga di komentar negatif berarti. Nah itu
agak susah menyadarkannya gitu ya. Mungkin apakah dari teman-teman penyuluh merasa nggak sih ini susah untuk diberikan pengertian kepada masyarakat gitu? Ya, memang sih kalau di zaman sekarang memang lumayan susahnya gitu loh. Ketimbang dari generasi-generasi dulu seperti itu. Kembali lagi ya karena teknologi itu sendiri yang memang berkembang pesat di zaman sekarang seperti itu. Dan juga memang perlu penanaman nilai-nilai moral dan juga agama yang lebih banyak yang bisa kita berikan ke generasi zaman sekarang, baik itu dari lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan pergaulan generasi muda dan juga di masyarakat seperti itu. Jadi semua stakeholder harusnya ikut andil seperti itu untuk menangani permasalahan ini. Makanya sebenarnya kan kembali lagi sebenarnya ke diri kita gitu ya. Kadang-kadang juga ya penyuluh punya keterbatasan juga gitu kan. Bener. Bagaimana juga mengedukasi kita kan belum tentu di momen yang sama gitu, atau mungkin juga selalu setiap momen gitu kan. Nah, jadi teman Pro 2 butuh banget kesadaran diri kamu. Kalau misalnya kamu menyakiti orang lain sama aja menyakiti diri kamu sendiri gitu ya. Aduh, kalau kita ngomongin nanti kita bahas gimana sih caranya ya untuk bisa mungkin ada solusinya untuk ini, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat tentang tattoo-amasi. So don't judge sebenarnya tentang bagaimanapun caranya kita hidup di dunia agar kita jauh lebih baik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Spada bersama Kak Ketut Sumartialias. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara,
Kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Oke, teman Pro 2 masih di Spada bersama Kak Ketut Sumertiase ya. Dan yang pastinya kita bakal mungkin tahu gimana sih, minta tips juga sama Kak Ketut. Gimana sih caranya kita menjaga tatuamasi ini gitu kan agar tetap asri gitu kan, ya istilahnya tetap paham, anak muda juga paham untuk bisa saling menghargai gitu kayak. Ya kita tadi udah bahas permasalahannya soalnya kan, ternyata permasalahannya sampai seperti ini gitu loh. Kadang-kadang juga baru berpikir cukup parah juga ya sampai dibilang kota petarung ya seperti itu. Nah mungkin dari solusi dari penyuluh agama mungkin sudah memberikan hal edukasi yang berbuat tahun-tahun masih mungkin pernah nggak sih istilahnya menghadapi anak-anak muda gitu kan sampai akhirnya memberikan pengetahuan tentang ini gitu. Dan ada nggak solusi buat tentang ini biar anak muda itu paham, biar bisa gitu untuk memahami yang namanya tatuamasi dan tidak melakukan hal yang negatif seperti itu. Kalau untuk tips ataupun solusi yang bisa kita berikan ya pasti yang pertama itu bagaimana kita mengajarkan kembali mengingatkan ya seperti itu kepada generasi muda zaman sekarang, esensi dari tatuamasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa termasuk dalam pergaulan. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan contoh-contoh real nyata seperti itu, karena apa yang kita lakukan ke orang lain itu sudah pasti akan kembali lagi kepada diri kita sendiri seperti itu, walaupun dengan situasi, waktu dan kondisi yang berbeda serta mungkin permasalahan yang berbeda pula seperti itu yang nanti kita akan alami. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran nih bahwa sesungguhnya kita semua itu adalah sama seperti itu. Tidak hanya dengan kita yang seagama seperti itu, dengan yang berbeda agama pun sebenarnya kita adalah sama seperti itu. Kita manusia dan juga kepada semua makhluk seperti itu. Tapi kita berbicara di sini tatuamasi ya pasti interaksinya ke sesama ya. Jadi itu tadi bagaimana kita menyadari bahwa sesungguhnya kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memang memiliki satu sumber seperti itu. Iya sih. Kalau misalnya kita kembali ke dasarnya, kita menyadari bahwa kita sama. Kita berdasarkan satu sumber yang sama gitu ya. Makanya menyakiti orang lain sama aja kayak menyakiti diri sendiri gitu ya. Kalau secara tipsnya mungkin bisa kita menyadarinya tentang hal, mungkin penyuluh agama juga sudah memberikan hal ini ke mana-mana juga kepada anak muda setiap ke sekolah mungkin sudah melakukan hal tersebut gitu. Nah, mungkin dari penyuluh sendiri mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda gitu kan? Bagaimana sih caranya biar tetap akur? Kemudian kalau kita ngomongin anak muda ya istilahnya bergaul yang baik gitu kan, benar. Bersaudara yang baik juga agar terhindar dari yang tidak diinginkan aja sih. Ya kalau dari kami sih dari penyuluh sebenarnya sudah banyak seperti itu menyampaikan bahwa kalau kita memperlakukan orang lain sudah pasti nanti kita akan diperlakukan seperti itu juga. Kalau kita buruk memperlakukan orang lain ya sudah pasti buruk juga yang akan kita terima. Kalau kita baik memperlakukan orang lain sudah pasti baik yang akan kita terima. Nah selain itu juga dalam pergaulan kan kita melihat kalau proses pergaulan di anak muda zaman sekarang itu memang sudah sangat memprihatinkan dengan kebablasan bercandanya seperti itu dan juga proses dari pendekatan untuk bisa menghasilkan pergaulan yang positif yang baik seperti itu ketika kita berproses di dalam keseharian seperti itu. Jadi bagaimana kita lebih banyak sih menumbuhkan kesadaran diri yang baik, kemudian lebih
bijaksana seperti itu. Karena kalau terutama nih dalam hal perkataan ya, karena kan ada yang bilang ada istilah lidah tak bertulang, kata-kata itu lebih tajam dari pedang berhunus kan seperti itu. Benar. Ya itu yang harus kita jaga seperti itu dalam pergaulan generasi muda di era sekarang seperti itu. Jadi sebelum kita berkata dan bertindak ya dipikirkan baik-baik lebih dulu seperti itu. Jangan langsung kita menghakimi dan juga menjudge seperti itu, karena kan ya kembali lagi di awal bahwa kita nggak tahu kan problema yang dihadapi, kemudian kehidupan yang dihadapi sebelumnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik, yang selaras, harmonis seperti itu. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi berpikirlah sebelum mengatakan sesuatu. Berpikir juga untuk sebelum kamu itu melakukan sesuatu, ya. Berpikir, melakukan dan berkata semuanya itu berawal dari pikiran. So make it positive, pikiran kamu dulu untuk melakukan sesuatu setelahnya. Terima kasih banyak Kak Ketut Sementayase, luar biasa untuk di pagi ini kita punya banyak bekal ya. Jadinya untuk bisa memahami bahwa Tatuamasi kita harus menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain karena kita sama. So no judge teman Pro 2 ya. Thank you Kakak yang pastinya luar biasa untuk di pagi ini ya. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune. Thank you juga buat kamu yang pastinya sudah bertanya, kemudian juga sudah dengerin. Semoga kamu itu paham tentang Tatuamasi dan yang pastinya lebih menghargai orang lain lagi. Dan masih ada Gusadi juga nemenin kamu di pada sampai nanti di jam 10. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, tambah terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan?